Penunggu palang lahan 500 hektar. "29 tahun sudah lamanya hak atas lahan seluas 500 hektar milik keluarga Japel Sirait dirampas kelompok kapitalis." Pengadilan Negeri Kisaran pada Selasa 23 Juni 2020 kembali menggelar gugatan Japel Sirait atas hak 500 hektar miliknya yang dirampas oleh kelompok kapitalis PT Sumatra Bakri Plantation dan PT Sari Persada Rakyat. Pengadilan Negeri Kisaran telah beberapa kali menggelar sidang perkara perdata registrasi nomor 23-G-PDT-G-2020-PN tanda penghubung KIS dengan agenda penjelasan saksi-saksi penggugat atas dugaan perampasan hak atas 500 hektar milik keluarga Japel Sirait yang berada di Dusun 4 Desa Juta Padang, Kecamatan Bandar, Pasir, Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, oleh tergugat PT Sumatra Bakri Plantation dan PT Sari Persada Raya. Japel Sirait kepada channel Mona Lisa TV di kediamannya pada Selasa 23 Juni 2020 menjelaskan bahwa tergugat telah melakukan tindakan pengambilan haknya atas lahan yang telah diusahi keluarganya secara turun-menurun sejak tahun 1843 hingga para tergugat mengambil secara paksa dan menghancurkan 8 rumah keluarganya, juga merusak tanaman produksi yang ada di lahan tersebut. Dari tahun 1991 para tergugat hingga kini masih menguasai lahannya. Kuasa hukum Japel Sirait, Francisco Nenggolan SH MH, usai mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Kisaran, menegaskan bahwa pihaknya selaku kuasa hukum penggugat akan melakukan upaya pembelaan atas hak penggugatan. Francisco juga menegaskan bahwa penggugat akan mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. Hukum tidak memandang status sosial. Semua diupayakan semata-mata di mata hukum dan memiliki hak yang sama pula untuk mendapatkan rasa keadilan. Beliau juga menerangkan bahwa dalam membuktikan kebenaran dalil gugatan penggugat, maka pada kesempatan ini penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang kuat seperti fotokopi kartu tanda penduduk Japel Sirait, nomor induk keluarga 12091706114300001, tempat lahir di Sinuhil 6 November 1943, jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun 4 Desa Huta Padang, Kecamatan Bandar, Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dan telah dibubuhi materai, dinazegelen di kantor pos sesuai dengan aslinya, dan oleh karenanya merupakan alat bukti yang sempurna atau autentik, membuktikan bahwa penggugat lahir di desa atau dusun Sinuhil dan tinggal bersama dengan orang tua penggugat. Artinya sebelum tergugat 1 dan tergugat 2 membuka lahan di sana, keberadaan desa Sinuhil itu dahulu masih ada. Juga sebagai alat bukti fotokopi sejarah ringkas taringot tanah warisani Ompu atau nenek moyang Ompu Rondang Uluan Sirait yang dibuat oleh Sarmali Sirait. Fotokopi surat keterangan tanah nomor 381-keterangan-BPM-BPM-1980 yang ditandatangani Kepala Desa Huta Padang pada tanggal 17 Maret 1980. Objek perkara telah dikuasai dan dikelola secara turun-temurun sejak 1843 oleh leluhur dari penggugat, lalu kepada orang tua penggugat yang bernama Sarmali Sirait kepada penggugat, sehingga penggugat sudah menguasai dan mengusahai objek tanah perkara tersebut lebih dari 30 tahun secara turun-temurun tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan hal ini sudah diakui oleh pemerintah setempat. Sehingga terbukti
Tergugat 1 dan tergugat 2 membuka lahan perkebunan di atas tanah yang dikuasai atau diusahai oleh penggugat atau mencaplok tanah penggugat adalah secara paksa dengan dasar hak guna usaha atau HGU tanpa terlebih dahulu melakukan ganti rugi terhadap penggugat yang sudah terlebih dahulu berada di atas objek perkara tersebut. Selain itu juga terlampir fotokopi laporan kunjungan kerja Komisi A DPRD Kabupaten Asahan pada tanggal 6 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan. Fotokopi surat dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan perihal mohon penjelasan keterangan atas diterbitkan HGU di atas tanah adat keluarga besar Bapak Japel Sirait seluas 525 hektar oleh PT Sumatera Bakri Plantation dan PT Sari Persada Raya yang ditandatangani oleh Insinyur Sudarsono selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 21 Mei 2012. Fotokopi surat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara nomor B-1577 angka Romawi 9 2012 Ditreskrimum perihal penjelasan surat pengaduan yang ditujukan kepada saudara Japel Sirait yang ditandatangani oleh Mas Hudi SIK SHM selaku Wadir Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut pada tanggal 14 September 2012. Fotokopi surat tanda bukti lapor dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Asahan nomor STBL /2/2013 ASH atas laporan tindak pidana menguasai lahan tanpa alas hak yang sah dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal Perpu nomor 5. Fotokopi pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP nomor B-716 angka Romawi 10 2016 Reskrim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Asahan kepada saudara Japel Sirait yang ditandatangani oleh Bayu Putra Samara SIK selaku Kepala Satuan Reskrim pada Kepolisian Resor Asahan tertanggal 26 Oktober 2016. Fotokopi surat panggilan nomor SP-GIL-1567 angka Romawi 10 2016 Reskrim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Asahan kepada saudara Mangapul Silalahi yang ditandatangani oleh Bayu Putra Samara SIK selaku Kepala Satuan Reskrim pada Kepolisian Resor Asahan tertanggal 26 Oktober 2016. Fotokopi surat panggilan nomor SP-GIL-1569 angka Romawi 10 2016 Reskrim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Asahan kepada saudara Nurman Manurung yang ditandatangani oleh Bayu Putra Samara SIK selaku Kepala Satuan Reskrim pada Kepolisian Resor Asahan tertanggal 26 Oktober 2016. Fotokopi surat tanda bukti lapor dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Asahan nomor STBL /221 angka Romawi 2 2013 ASH atas laporan tindak pidana menguasai lahan tanpa alas hak yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal Perpu nomor 51 1960 dengan nama pelapor Japel Sirait dan terlapor PT Sari Persada Raya atau PT SPR yang ditandatangani
CH Manurung selaku Kanit 2 SPKT Kepolisian Resor Asahan tertanggal 21 Februari 2013. Fotokopi surat keterangan nomor 470-426 tanda penghubung HP-6-2020 yang ditandatangani Dahlan Sirait selaku Kepala Desa Huta Padang pada tanggal 2 Juni 2020. Apa yang bisa disampaikan hasil persidangan hari ini? Jadi untuk sementara ini kita masih di tahap pembuktian ya, majelis kan belum lihat objek perkara itu seperti apa. Jadi intinya di tingkat pembuktian kita nanti pun di sidang lapangan di situ kan jelas masih ada berdiri sisa dari 500 hektar itu yang dimiliki penggugat Pak Japil Sirait, di mana diantaranya itu masih ada rumah yang ditunggalinya untuk sementara, kemudian ada gereja yang telah dihibahkan kepada Metodis, Gereja Metodis Indonesia. Artinya inilah usaha yang telah dilakukan upaya penggugat sendiri, yang dari dahulu dia sudah menghalangi hingga proses dia suratin BPN, dia suratin DPR, sehingga laporkan ke polisi dan hingga akhirnya sampailah ke pengadilan ini. Ya, kita berharap pengadilan tempat terakhir di mana mencari keadilan nanti penggugat ini kita berharap memperoleh keadilan yang hakiki. Artinya sebagai lawyer kita kan memiliki bukti-bukti yang ada, ya. Jadi kita mempertahankan bahwasannya itu adalah milik milik dari penggugat sendiri yang diperoleh dari leluhurnya dan turun temurun. Di mana tadi bukti kita sampaikan memang tidak dilampirkan bukti aslinya di tahun 1915 Tolon Sinuhil itu sudah ada, tapi karena perbuatan dari atau usaha atau berdasarkan HGU ini memiliki tergugat 1 maupun tergugat 2, desa Sinuhil itu sudah tidak ada. Artinya upaya kita tetap berupaya secara proses hukum, ya, dengan fakta-fakta yang dimiliki penggugat, ya, kita berupaya berharap juga kepada pengadilan ini untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada penggugat sendiri. Di hari Selasa tanggal 30 ada istilahnya sidang lapangan untuk dimana melihat objek perkara itu benar tidak, benar tidak objek perkara itu dan seperti apa gugatan kita. Artinya tidak kabur, kita menjelang ada gereja, tidak ada gereja, tapi kan kita buktikan bahwasanya di mana usaha penggugat untuk mempertahankan tanahnya, ya bangun, dia hibahkan tanahnya kepada DMI untuk ibadah jemaat, yang dimana jemaatnya sendiri adalah sebagian dari karyawan bekerja dari tergugat 1 maupun tergugat 2 gitu. Ya gitulah. Secara moral kan ini kan kawan-kawan yang negara ini kan bagi atau senang pada kawan-kawan masyarakat yang apa menilai itu pesan-pesan moral sebagai kasihan. Ya, intinya kita kan sebagai lawyer ini kan bersifat berupaya secara hukum, ya. Secara hukum kita upayakan hak-hak dari penggugat sendiri yang diperolehnya hak desa Sinuhil tadi tanahnya, ya, artinya supaya di bawah, artinya ya kita sama-sama berupaya berdoa, ya, semampu kita, walaupun Bapak ini sebagai rakyat rakyat yang sederhana, ya, kecil lah, ya, cilik, yang kita lihat sendiri kondisi rumahnya, ya kita akan berupaya membantunya. Bukan artinya ini bukan ini adalah upaya kita selaku advokat, tidak mesti walaupun Bapak ini seorang warga biasa, orang cilik, kita akan sama-sama berupaya untuk mempertahankan hak-haknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mona Lisa, tadi kita sudah mengikuti persidangan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kabupaten Asahan, di mana tadi itu sidang tentang perkara tanah, dan Selasa depan akan dilakukan sidang lapangan. Pemirsa. Dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa mengabarkan.